Selamat pagi anak-anakku, selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Halo, apa kabar? Baik-baik saja, bukan? Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa dan kita semua diberikan kesehatan selalu. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah menganalisa makna dan arti kebangkitan nasional tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dengan indikator mewujudkan nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penilaian kita untuk pengetahuan kita akan memperoleh nilai dari pos-tes dan tugas, sedangkan untuk keterampilan kita ambil melalui laporan hasil tugas kalian. Kita perhatikan peta konsepnya. Nilai-nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini kita akan mempelajari tentang 1. Nilai religius, 2. Nilai kemanusiaan, 3. Nilai produktivitas, 4. Nilai keseimbangan, 5. Nilai demokrasi, 6. Nilai kesamaan derajat, dan 7. Nilai ketaatan hukum. Semuanya itu akan kita pelajari melalui pengamatan dan mengumpulkan informasi. Nah, sekarang perhatikan gambar ini dengan sesama. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang setelah kalian mengamati gambar tadi, coba kalian ceritakan isi gambar tersebut di dalam buku catatan PPKN kalian. Kita masuk kepada pembahasan materi. Kemunduran jiwa dan semangat kebangsaan pada diri pemuda menurut laporan dari Kemenpora Republik Indonesia, ada 10 masalah pada generasi muda atau pemuda. Yaitu A. Masih maraknya tingkat kekerasan di kalangan pemuda. B. Adanya kecenderungan sikap ketidakjujuran yang makin membudaya. C. Berkembangnya rasa tidak hormat kepada orang tua, guru, dan pemimpin. D. Sikap rasa curiga dan kebencian satu sama lain. E. Penggunaan bahasa Indonesia makin memburuk. F. Berkembangnya perilaku menyimpang di kalangan pemuda, seperti penyalahgunaan narkoba, adanya pornografi dan pornoaksi, dan lain-lain. G. Kecenderungan mengadopsi nilai budaya asing. H. Melemahnya idealisme, patriotisme, serta mengendapnya semangat kebangsaan. I. Meningkatnya sikap pragmatisme dan hedonisme. J. Kaburnya pedoman yang berlaku
dan sikap acuh tak acuh terhadap pedoman ajaran agama. Lemahnya semangat juang dan munculnya berbagai masalah karakter tersebut pada dasarnya melemahkan tercapainya cita-cita nasional. Perilaku menyimpang di kalangan pemuda jelas merusak masa depan pemuda itu sendiri. Pemerintah mencanangkan Indonesia Emas pada tahun 2045. Kalian yang pada saat ini berusia 13-14 tahun, pada tahun 2045 akan berusia 41 atau 42 tahun. Maka kalianlah yang akan menentukan keberhasilan Indonesia Emas tersebut. Tentunya keberhasilan tersebut tidak didapat tiba-tiba, melainkan melalui kerja keras dan cerdas yang dilakukan mulai sekarang ini. Dalam hal kehidupan berbangsa dan bernegara, kita perlu mengangkat kembali nilai-nilai semangat juang, khususnya nilai-nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Contoh sikap positif yang berkaitan dengan nilai kebangsaan yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Nilai religius. Nilai religius ini dapat kita lakukan atau sebagai warga negara, kita hendaknya A. Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. B. Hormat menghormati serta bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Ingat, bukan kerjasama di bidang agama, melainkan kerjasama dalam bidang sosial budaya. C. Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. D. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. 2. Nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini dapat terwujud apabila kita A. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. B. Saling mencintai sesama manusia. C. Mengembangkan sikap tenggang rasa. D. Tidak semena-mena terhadap orang lain. E. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. F. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. G. Berani membela kebenaran dan keadilan. H. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari masyarakat dunia internasional dan dengan itu harus mengembangkan sikap saling menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. 3. Nilai produktivitas. Nilai produktivitas ini akan dapat terwujud dengan adanya A. Perlindungan terhadap masyarakat dalam beraktivitas menuju kemakmuran. B. Adanya sarana prasarana yang mampu mendorong masyarakat untuk kreatif dan produktif. C. Terciptanya undang-undang
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4. Nilai keseimbangan. Untuk mewujudkan nilai keseimbangan ini, kita hendaknya A. Menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang proporsional, tidak memaksakan kehendak, saling toleransi, tolong-menolong, rukun, damai, menghormati perbedaan agama dan kepercayaan, persahabatan, serta membela dan melindungi yang lemah. B. Keseimbangan antara kehidupan jasmani dan rohani. 5. Nilai demokrasi. Kedaulatan ada di tangan rakyat, berarti setiap warga negara memiliki kebebasan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat terwujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Pilar utama untuk membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat adalah sebagai berikut. Rasa cinta tanah air, jiwa patriot bangsa, tercapainya kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, pemahaman yang benar atas realitas adanya perbedaan dan dalam keberagaman, tumbuhnya kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. 6. Nilai kesamaan derajat. Setiap warga negara memiliki hak, kewajiban, dan kedudukan yang sama di depan hukum. Masyarakat menilai bahwa upaya penegakan hukum atau HAM yang paling menonjol adalah penegakan hak mengeluarkan pendapat, kebebasan beragama, perlindungan dan kepastian hukum, serta bebas dari perlakuan tidak manusiawi. Hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan, serta aman dari ancaman ketakutan. 7. Nilai ketaatan hukum. Setiap warga negara tanpa pandang bulu wajib menaati setiap hukum dan peraturan yang berlaku. Begitupun terhadap lembaga-lembaga penegak hukum agar lebih independen, tidak terkontaminasi dengan kekuasaan atau politik praktis, agar adanya persamaan di depan hukum dapat terwujud atau equality before the law. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita refleksikan materi tadi. Setelah mengikuti pembelajaran, coba kalian renungkan dan tuliskan atas pertanyaan di bawah ini. Apa manfaat yang kita peroleh dalam mempelajari materi kali ini? Sikap apa yang kalian peroleh dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam pembelajaran ini? Dan keterampilan apa yang kalian peroleh melalui pembelajaran ini? Kita masuki post-test. Jawablah pertanyaan berikut dalam buku tulis PPKN. Kerjakan dengan baik. 1. Berilah 2 contoh nilai religius. 2. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak,
dan persamaan kewajiban antara sesama manusia. Hal ini termasuk dalam nilai apa? 3. Apa yang dimaksud dengan nilai demokrasi? 4. Sebutkan 3 pilar utama dalam membangun persatuan dan kesatuan bangsa dalam masyarakat. 5. Apa yang kamu ketahui tentang nilai ketaatan hukum? Nah, kerjakan dengan baik, foto dan hasilnya dikirimkan ke WA Pak Guru untuk penilaian. Jangan lupa kirim ya ke Pak Guru. Tugas, jangan lupa jalankan kebiasaan bila Anda ada di luar rumah. Cuci tangan pakai sabun, memakai masker, jauhi kerumunan, dan jaga jarak. Sekian pertemuan kita. Terima kasih dan sampai jumpa.